Hai guys, saya Julasan dan di video kali ini kita akan buat video tutorial lagi. Ya, tutorial lagi. Tapi ini tutorialnya bagus guys, karena tutorialnya tentang pemetaan sebaran COVID-19. Jadi sekarang kan lagi ramai COVID-19 tuh. Kita akan buat peta sebarannya bagaimana. Kalau kalian yang bertanya-tanya bagaimana cara buat peta sebarannya, sudah banyak yang orang upload, orang jadikan story biasa. Story di IG, story di WA, atau story maupun di Facebook ataupun di sosial media lainnya. Itu sudah banyak peta sebaran COVID-19. Di masing-masing kabupaten sudah ada, masing-masing kecamatan sudah ada, ataupun seluruh Indonesia yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial. Saya akan mengajari kalian yang belum tahu tentunya bagaimana cara membuat peta sebaran COVID-19 itu. Dan saya sudah buat sistematikanya, jadi ini sederhana. Kalian mau kembangkan, mau jadi peta apapun itu bisa, tapi saya akan buat ini sesederhana mungkin sehingga kalian bisa paham bagaimana cara membuat peta sebaran COVID-19 ini. Tunggu dulu, saya ambilkan dulu catatan saya karena saya catat itu ada beberapa catatan yang itu menjadi parameter saya untuk membuat peta sebaran COVID-19. Tunggu, saya ambil dulu. Nah, ini guys, ini. Jadi saya tulis di sini ada parameter, ini tidak kelihatan, mungkin ini kelihatan. Oke, sudah. Jadi isinya ini saya jelaskan saja isinya. Nanti saya sisipkan gambar sini. Isinya adalah tentang parameter COVID-19. Sebenarnya bukan parameter, tapi saya bedakan daerahnya berdasarkan warna. Karena kita lihat kan peta sebaran COVID-19 itu berdasarkan warna. Misalnya, saya bedakan warna kuning, warna hijau, sama warna merah. Jadi kalau misalnya warna hijau itu dia tidak ada kasus COVID di situ, warna kuning sudah mulai ada, dan warna merah itu sudah ada yang positif. Saya bedakan di sini, saya bacakan, warna hijau itu tidak ada kasus, kemudian warna kuning ada kasus ODP, PDP. Oke, untuk tidak basa-basi, saya akan jelaskan lebih lanjut di video tutorial kali ini. Oke, sekarang kita sudah masuk pada tampilan ARMAP, dan yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita harus punya data administrasinya. Misalnya saya di sini punya data administrasi Kota Kendari yang berada di Sulawesi Tenggara. Di sini saya punya ini SHP-nya, dan kita klik kanan dulu untuk kita cek di dalamnya. Nah, intinya adalah kita punya informasi administrasi kecamatan. Kalau misalnya kita buat yang kabupaten atau kota, berarti informasinya nanti kecamatan. Dan ini akan dibedakan nanti berdasarkan warna. Seperti yang saya bilang tadi, kalau warna merah itu berarti sudah ada yang kena positif. Kalau yang warna kuning berarti dia sudah ada ODP-nya atau ODP sama PDP sudah ada di situ. Dan kalau hijau berarti belum ada kasus di situ. Belum ada kasus sama sekali. Nah, kalau misalnya kalian punya administrasi kecamatan itu masih acak-acakan, kalian saya sarankan untuk di-solve terlebih dahulu. Kalau untuk tutorial di-solve kan saya sudah buatkan di video yang sebelumnya. Kalian tinggal cek saja di situ, atau di YouTube saya kalian tinggal tuliskan saja Julasan, terus ke channel saya, nanti kalian lihat video-video bagaimana caranya di-solve di situ. Nah, setelah ini yang perlu kita lakukan adalah ekspor. Jadi kita ekspor data ini kan atribut tabelnya. Ini kita mau ekspor ke Excel. Jadi untuk apa kita ekspor ke Excel? Kita akan tambahkan data atau informasi tentang berapa orang sih yang ODP-nya, atau berapa orang yang kena ODP PDP, ataupun yang positif berapa orang. Nah, itu penting untuk kita mengetahui seberapa banyak orang yang terpapar di sini. Kita ekspor, kalau untuk ekspor kalian tinggal ekspor saya di sini. Saya juga sudah buatkan tutorialnya, yaitu bagaimana cara mengekspor atribut tabel ke data Excel. Kalian tinggal lihat saja di video-video saya sebelumnya. Nah, jadi saya tidak akan buatkan tutorialnya di sini untuk ekspor data atribut tabel ke Excel. Saya sudah ada datanya, dan ini hasil ekspornya. Saya ekspor dalam bentuk TXT, dan di sini kita akan masukkan data orang yang terpapar COVID-19 ataupun yang ODP sama yang PDP. Oke, saya tuliskan di sini ODP. Terus ODP saya huruf besar saja, ODP. Kemudian di sini PDP. Kemudian di sini yang positif.
Nanti di sini kan kita tuliskan tidak ada kasus ataupun bagaimana nantinya. Nah, dan di sini datanya saya ambil dari mana? Datanya sebenarnya di sini saya karang, karena kan kita hanya buat tutorialnya. Saya juga takut kalau misalnya saya masukkan data yang valid, jangan sampai saya dicindo karena memang kan kita tanpa izin gitu. Ini tutorial saja, jadi ini bisa kalian modifikasi untuk pembuatan peta-peta sebaran apa saja yang ingin kalian buat. Saya karang saja di sini. Jadi saya akan mempercepat video ini biar tidak banyak habis waktu. Oke, dan saya sudah buat ini hasilnya. Ini saya karang, tapi seperti yang saya katakan tadi, walaupun saya karang, ini bisa data kita pakai sebagai referensi untuk membuat nanti kalau misalnya kalian dapat proyek peta sebaran apa saja, kalian bisa gunakan referensi yang ini gitu. Dan saya save saja, saya klik save, kemudian saya kembali ke ArcGIS, dan ini akan kita masukkan data Excel ini ke ArcGIS kita. Jadi kita tinggal klik kiri di sini, terus kita ke join and relates, kemudian join, dan kemudian kita masukkan yang data tadi di sini. Saya simpan datanya itu namanya, coba di belajar ArcGIS, terus namanya yaitu, nah ini saya tulis daftar COVID.txt. Jadi filenya txt ya. Oke, kita add, dan kemudian di sini, di sini kita pilih nama kecamatan. Kemudian ya kita oke saja. Oke saja. Oh, sebentar. Coba kita simpan dalam bentuk Excel. Kita simpan dalam bentuk Excel. Tadi daftar COVID.txt. Coba kita ulang, kita simpan dalam bentuk Excel. Coba kita simpan dalam bentuk Excel, kita ulang save as, kemudian kita di sini lagi COVID Excel, kemudian kita klik OK, dan coba kita ulang ini, remove. Kita klik ini, dan kemudian join and relate, join, kita pilih, saya tulis tadi COF. Nah ini COF, add, daftar COVID, kita add, dan kita pilih nama kecamatan, coba kita klik OK, dan hasilnya BEM. Nah, berarti harus kita save dalam bentuk Excel. Walaupun kalau TXT tadi kita save dalam bentuk hasil ekspor di sini. Oke. Ini Excel. Nah, dan kita buat add field baru untuk ODP, PDP sama yang positifnya, add field. Kemudian kita tulis ODP. Kita pakai huruf kecil saja, ODP, biar tidak sama seperti yang saya tulis di Excel tadi. Kita pakai yang teks. Oh, bukan teks, tapi kita pakai yang long integer. Oke, kita klik OK, dan kita buat lagi PDP. Kita pakai yang long integer lagi. Kita buat lagi add field, terus kita tulis lagi positif. Kita pakai yang long integer. Oke. Jadi ini kita pindahkan ke field yang baru kita buat tadi. Jadi kita tinggal ekspor saja data, kemudian ekspor data, kemudian the data frame, kemudian kita pilih penyimpanan ekspornya, kemudian kita tulis di sini admin COVID saja, admin underscore COVID.
Klik OK dan yes. Nah, coba kita lihat hasilnya. Pen atribut. Oke. Jadi sudah ada ini ya. ODP, PDP positif. Oke. Ini kita pindahkan. Klik ini. Kita klik ini ODP. Kemudian kita ke field kalkulator, pindahkan yang ODP 1. Oke. Dan kita pindahkan lagi yang PDP. Field kalkulator, kemudian PDP 1 tadi kan. Kita hapus dulu ini. Hapus PDP 1. Kemudian positif. Field kalkulator, kemudian positif. Kita pindahkan. Kita hapus dulu ini. Pindahkan. Jadi intinya kalian tidak usah pusing. Ini kita pindahkan saja data yang ODP 1, PDP 1 positif, kita pindahkan ke field yang kita buat tadi. Nah, tadi kan belum kelihatan fieldnya ODP, PDP sama positif. Makanya saya ekspor supaya bisa kelihatan. Dan ini kemudian kita ke join relates, kita remove joins-nya. Oh, tidak. Oke, kita hapus saja. Jangan kita hapus saja di sini. Hapus. Ini hapus, kemudian ini hapus. Ini juga kecamatannya hapus, karena sudah ada nama kecamatan ini kan. Oke. Dan setelah ini, saya tadi kan sudah membuat klasifikasi. Jadi kalau misalnya ODP-nya 0, berarti dia tidak ada kasus. PDP 0, tidak ada kasus. Positif 0, tidak ada kasus. Nah, jadi kalau misalnya yang 0 semua ini, 0 semua, kita klik di sini ODP, kita klik kanan di ODP, kemudian kita ke field calculator. Oke. Oh, bukan field calculator. Jadi ini ODP kan, kita selected dulu untuk yang 00-nya ini. Caranya adalah klik table option ini, kemudian ke select by attribute. Oke, select by attribute. Kemudian kita ke ODP ini, ODP. Kemudian kita sama dengan get unique values 0, kita apply. Jadi akan terseleksi semua yang 0, 0-nya saja. Nah, 0-nya saja kan. Kemudian setelah itu, kita buat field baru. Kita tulis di sini yang keterangan underscore COVID. Kita buat dalam bentuk teks. Nah, informasi ini dalam bentuk teks. Oke. Sudah terseleksi. Kita klik kanan di sini, kemudian kita field kalkulator dan kita tuliskan tidak ada kasus. Tidak ada kasus. Nah, tapi kalau dalam bentuk teks kita harus bukan titik 2, tapi ada tanda petik di kiri sama kanan. Nah, tidak ada kasus. Kemudian kita klik OK dan nanti hasilnya BAM. Tidak ada kasus. Jadi yang 0 tadi semua tidak ada kasus. Oke, supaya ini tidak menjadi bumerang, kita hapus saja delete files. Oke. Kemudian kita klik yang sesuai dengan yang saya buat tadi. Kalau misalnya ada salah satu saja ODP, berarti itu sudah masuk kategori nanti dia kuning. Kuning berarti sudah mulai rawan ya, kuning. Ataupun kalau ada ODP maupun juga PDP, dia masuk kuning. Jadi ODP sama PDP ada, berarti dia masuk kuning. Kecuali kalau misalnya ada dengan positifnya, berarti itu masuk merah. Kalau tidak ada sama sekali, baru tidak ada kasus. Nah, tidak ada kasus ini yang nanti jadi hijau gitu. Tidak ada kasus. Kemudian kita ke ODP. Nah, kita ke ODP yang ada, berarti 13 ini ada. 3 ini ada, 5 ada, 8 ada, kemudian dan seterusnya ada. Itu kita ini lagi select by attribute, kemudian kita ke ODP lagi, ODP.
ODP, kemudian get unique values, kita sama dengan dulu. Nah, kemudian kita pilih ini. Atau kalau kalian tidak mau pilih ini, kalian tinggal buat saya secara manual. Kalian tinggal tekan Ctrl, kalian seleksi secara manual. Seleksi secara manual gini. Oke, dan setelah itu kita akan masukkan di sini sebentar. Kalau yang ada positifnya kita akan pisahkan. Jadi kita tidak seleksi ya. Kita tidak seleksi, sorry. Ini kita hapus. Kemudian ini tetap kambuh, tetap yang ada positifnya kita hilangkan. Atau tidak apa-apa, kita buat dulu nanti sebentar ini kalau urusan positifnya sebentar. Kita klik kanan dulu, klik kanan di bagian keterangan COVID-nya, kemudian fill kalkulator, kemudian kita tuliskan di sini kuning. Klik OK dan nah muncul kuning. Terus biar enak kita ke positifnya, kemudian kita ke select by attribute, kemudian kita hapus ini dan kita pilih yang positifnya. Sorry guys, agak berbelit-belit, tapi semoga kalian bisa paham lah. Oke, sama dengan terus get unique values, kemudian kita pilih yang satu ini, kita apply, dan kemudian kita fill kalkulator, dan kita tuliskan di sini merah. Tulis merah. Nah, merah. Oke, kita klik OK. Sebentar, kenapa tidak merah? Coba kita ulang. Fill kalkulator, kita ulang hapus semua, coba kita beri tanda petik, terus kita tulis merah, tanda petik lagi, kemudian kita klik OK. Dan nah, sudah jadi merah. Jadi setelah ini sebenarnya sudah selesai, kita tinggal buat di simbologinya agar warnanya bisa berbeda. Kita klik 2 kali atau kita klik kanan tinggal properties, kemudian simbologi, kemudian di kategoris. Setelah itu di sini kita pilih keterangan COVID, kita hapus yang untuk ini warna dasarnya. Kita kemudian add all values. Nah, di sini kita ganti saja ini jadi kuning kan? Kuning. Kemudian merah ini kita ganti saja jadi warna merah ya kan? Warna merah. Kemudian ini juga kita ganti yang tidak ada kasus itu kita kasih warna hijau. Warna hijau. Nah, agar warnanya ini berurutan dari hijau, kuning ke merah, ini kita tinggal naikkan saja ke atas hijau. Oke, hijau, kuning, merah dan sudah berurutan. Kita tinggal apply saja dan bam. Nah, muncul. Ini peta sebaran COVID di Kota Kendari. Jadi yang zona hijau itu di sini, zona kuning tadi yang ada ODP sama PDP-nya, dan yang zona merah yang sudah ada positifnya. Oke, kita hilangkan saja warna biru ini. Warna biru ini apa ya? Oke, sebentar. Coba kita klik kanan, kita ke pen attributable, kayaknya ada yang kosong. Abeli. Oh iya, Abeli kosong. Jadi kita ulang dulu Abeli, karena ada ODP sama PDP, berarti kita kasih warna di sini warna kuning berarti ya, kuning. Kita klik kanan di keterangan COVID, kemudian fill kalkulator, kemudian kita tuliskan di sini kuning. Oke, dan kita klik OK. Oke, kuning. Sabar. Kalau misalnya kita tulis di sini kan ada kuning, kayaknya huruf besar. Jadi di sini kita harus huruf besar juga. Kalau kita tidak kasih huruf besar nanti ujung-ujungnya dia akan beda sendiri gitu. Oke, kita huruf besar. Oke. Dan bam, seperti ini hasilnya. Dan kita unselect dulu. Nah, ini adalah peta sebaran COVID di Kota Kendari. Oke, kuningnya ini kita kasih ada outline-nya biar enak dilihat. Kita kasih ada outline-nya. Kemudian outline width-nya ada. Klik OK. Oke, nah ini ada batasnya. Kalau kita mau lihat ini kecamatan apa, kita tinggal pergi di label saja. Label.
Kemudian kita ke aktifkan label features in this layer. Kemudian nama kecamatannya kita munculkan di sini. Kemudian kita tinggal apply saja. Kita lihat apakah sesuai besarnya atau tidak. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik OK saja. Jadi kalau kalian mau seperti yang di-share sama teman-teman kalian di IG ataupun di WA, di Facebook dan di sosial media lainnya, itu ada keterangannya di sini, ada misalnya ODP ada berapa orang, PDP ada berapa orang. Nah, kalian tinggal buat saja di Photoshop. Kalian bisa tinggal masukkan gambarnya di sini. Kalian ke sini kan, insert, kemudian pictures. Pertama kalian buat dulu di Photoshop, kalian edit ODP-nya berapa, PDP-nya berapa, kemudian yang positifnya berapa. Nanti kalian tinggal buatkan semacam semacam informasi di sini lah, informasi tambahan. Atau misalnya kalian ekspor dulu ini, terus kalian edit di Photoshop. Tapi itu kan saya tidak akan buatkan tutorialnya, karena sudah banyak tutorial-tutorial yang seperti ini diedit di Photoshop di YouTube gitu. Di YouTube sudah banyak tutorialnya. Jadi mungkin sekian saja tutorial dari saya. Jika ada pertanyaan dari kalian belum paham, misalnya di sesi mana kalian belum paham, kalian bisa sisipkan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya secara langsung di @julhasangeo. Kalian tinggal DM saya di situ, insya Allah saya akan balas. Dan mungkin itu saja video dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan saya Jul Hasan, sampai jumpa di video berikutnya.